Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, NIM 18086498. Kuliah seminar hari Kamis jam 8.50 sampai jam 10.30. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas seminar dengan ceramah yang berjudul olahraga dalam perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Damrah MPD dan Bapak Ade Zalindro SPD MPD selaku pengampu mata kuliah seminar ini, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kita karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun tidak saling berdekatan. Agar tidak mempanjang mukadimah, langsung saja saya akan membawakan ceramah yang berjudul olahraga dalam perspektif Islam. Hadirin yang saya hormati, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga adalah suatu hal yang baik, bahkan kita bisa melihat manfaatnya luar biasa. Namun kita harus mengetahui bahwa olahraga itu sendiri adalah perkara yang boleh-boleh saja. Tidak ada larangan untuk berolahraga. Bahkan kita bisa melihat dalam hadis Nabi ada perintah untuk melatih fisik berolahraga. Namun olahraga yang bermanfaat, terutama untuk melatih kekuatan badan, melatih fisik, melatih keberanian dan ketangkasan dalam hal yaitu suatu yang menunjang jihad fisabilillah. Hadirin yang saya hormati, banyak sekarang anak-anak muda yang menggeluti hobi berolahraga. Namun tidak sedikit dari mereka yang larut dari hobi berolahraga, kemudian melupakan kewajibannya. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana olahraga yang dibenarkan dalam Islam. Tentu saja di antara kaidah-kaidah olahraga yang diizinkan dalam Islam, yang pertama yang harus kita penuhi adalah ketika kita berolahraga, kita tidak boleh kemudian menjadikan olahraga itu sebagai tujuan, melainkan menjadikannya sebagai sarana. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak hanya untuk berolahraga, tetapi Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Dalam arti lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mengetahui bahwa olahraga itu sebagai sarana, bukan tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua, olahraga yang kita tekuni dan kita lakukan harus olahraga yang bermanfaat. Jangan sampai olahraga yang sia-sia dan jangan sampai pula olahraga yang membuang-buang waktu. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan beberapa olahraga yang memang benar-benar bermanfaat, tidak hanya untuk melatih fisik, namun juga untuk melatih keberanian dan ketangkasan dalam hal yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengajarkan untuk berenang, kemudian untuk olahraga yang lain. Bahkan Rasulullah juga pernah berlomba lari dengan sahabatnya, dan bahkan Rasulullah juga pernah bergulat dengan sahabatnya. Hal itu dilakukan untuk melatih fisik dan psikis yang dimiliki oleh Rasulullah dan diajarkan kepada sahabatnya. Rasulullah juga menganjurkan untuk berenang, karena berenang merupakan suatu hal yang bermanfaat
suatu ketika seseorang memintanya, dan jika dia tidak bisa maka dia bisa tenggelam. Dan hal itu merupakan anjuran dalam firman Allah yang artinya, persiapkanlah di dalam diri kalian kekuatan apapun yang bisa dilakukan dan dipersiapkan, maka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita penuhi dalam berolahraga, yaitu kita ketika berolahraga tidak boleh mencurahkan hari-hari kita hanya untuk berolahraga. Ingat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala punya hak atas dirimu dan keluargamu juga punya hak atas dirimu. Dan juga kata Rasulullah, dirimu juga punya hak untuk istirahat dan menuntut ilmu. Seperti pula yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah masing-masing pemilik hak itu haknya masing-masing. Yang berikutnya, dalam berolahraga, ketika hal itu dibolehkan, maka disyaratkan jangan sampai kemudian lupa dengan kewajiban. Padahal kewajiban itu merupakan ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Ada seorang yang berolahraga sehingga lupa berpuasa. Ada seorang yang berolahraga sehingga lupa sholat. Olahraga lupa semua kewajiban agama, maka hal itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam berolahraga, jangan sampai ada hal-hal yang menyimpang dari syariat. Percuma kita menjaga kesehatan dengan berolahraga, tetapi kita membuka aurat. Membuka aurat merupakan hal yang terlarang. Rasulullah pernah melihat sahabatnya tersingkap auratnya, yaitu pahanya, seorang laki-laki. Kemudian Rasulullah berkata, tutuplah pahamu, karena sesungguhnya paha adalah aurat. Demikian juga dalam olahraga tidak boleh ada percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Lalu juga dalam olahraga tidak boleh dicampuri dengan perjudian. Jika olahraga itu dicampuri dengan perjudian, maka hukumnya menjadi haram. Demikian ceramah dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.